Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 05061382025055. Di sini saya akan menjelaskan tugas limbah, yaitu yang berjudul pemanfaatan limbah cangkang kerang simping dalam pembuatan cokis kaya kalsium. Pendahuluan cangkang kerang simping Amusium pleuronectes mengandung beberapa mineral termasuk kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Pemanfaatan cangkang kerang simping belum dilakukan secara optimal dalam proses pengolahan pangan. Berdasarkan data ekspor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2003 dan 2004, untuk komoditas koral dan kulit kerang dihasilkan sekitar 3.208 ton dan 2.752 ton. Limbah padat berupa cangkang kerang ini diantaranya merupakan sisa dari industri pengolahan kerang simping segar. Selama ini, kerang simping segar hasil tangkapan nelayan hanya dimanfaatkan daging atau otot aduktornya saja. Sementara cangkangnya dibuang dan menjadi limbah. Eh, kerang simping Kerang simping ini memiliki cangkang yang sama besar dan simetris. Cangkang bagian atas berwarna pink kecoklatan dan bagian bawah berwarna putih. Permukaan luar cangkang halus dan licin. Permukaan dalam terdapat gerigi berbentuk radial yang memanjang di tepi cangkangnya. Manfaat kerang simping ini sendiri untuk tubuh manusia itu yaitu meningkatkan kesehatan otak. Hal ini dikarenakan dalam kerang simping terdapat kandungan B12, zat besi, omega 3, serta fosfor. Kandungan tersebut dapat menjaga kesehatan otak dan membantu pengembangan fungsi kognitif otak. Em, Manfaat cangkang kerang simping ini sendiri yaitu dengan pemanfaatan cangkang kerang simping menjadi tepung kalsium dapat mengurangi pencemaran limbah pengolahan kerang. Cangkang kerang ini mempunyai kandungan kalsium yang tinggi, karena itu diperlukan produk yang dapat digunakan sebagai sumber kalsium alami. Cangkang kerang yang sudah dikembangkan adalah menjadi cookies yang diformulasikan dengan tepung cangkang kerang sebagai kalsium alami. Manfaat lain cangkang kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan seperti perhiasan, dinding, atau desain interior. Pembahasan kebutuhan mineral terutama kalsium untuk manusia di semua kelompok usia sangat tinggi. Rekomendasi jumlah asupan kalsium per hari yang dianjurkan untuk orang dewasa sebanyak 1.000 sampai 1.200 mg. Untuk anak-anak sebesar 500 sampai 1.200 mg, dan untuk wanita hamil atau menyusui itu dibutuhkan sekitar 1.000 sampai 1.200 mg. National Osteoporosis Foundation 2007. Di negara perkembangan seperti Indonesia ini, asupan kalsium dari makanan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena konsumsi susu belum menjadi konsumsi harian sehingga memerlukan sumber kalsium lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengolah cangkang kerang simping menjadi salah satu bahan untuk membuat biskuit atau cookies yang disukai oleh banyak kalangan. Tidak hanya disukai, olahan ini juga mengandung nilai gizi dan manfaat yang dapat mencegah osteoporosis atau penyakit tulang karena mengandung kalsium di dalam cangkang kerang simping sangat tinggi. Cookies adalah jenis makanan yang umumnya terbuat dari tepung terigu dengan adanya penambahan bahan lainnya yang seperti tepung cangkang kerang ini. Produk diversifikasi berupa cookies kaya kalsium diharapkan dapat diterima oleh konsumen dari segala usia dan menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah defisiensi kalsium pada tubuh. Kualitas produk cookies ini sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan dan proses produksinya.
Proses pembuatan cookies menggunakan limbah cangkang kerang saimping cukup mudah, yaitu dengan melakukan proses pemisahan kalsium atau deproteinase sehingga menghasilkan proses akhir berupa tepung yang bersifat higrokopis. Tepung yang telah dihasilkan jadi dicampur dengan bahan lain seperti susu, tepung terigu, dan tepung maizena. Kemudian di oven kurang lebih 15 menit. Komposisi tepung kalsium yang digunakan untuk tambahan cookies adalah 0%, 5%, dan 7,5% dari jumlah tepung terigu. Untuk kadar kalsium dalam cookies yang dihasilkan dari formulasi tepung cangkang kerang di simping yaitu berkisar sekitaran 5,44% sampai 6,57%. Ini merupakan kadar kalsium tertinggi dibandingkan dengan nilai kalsium yang terkandung dalam cookies komersial. Sehingga dengan mengkonsumsi 4-5 cookies sudah dapat memenuhi asupan kalsium per hari. Kesimpulan, di sini kesimpulannya yaitu limbah padat kerang berupa cangkang selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan saja. Contohnya seperti hiasan-hiasan dinding dan lain-lain. Padahal cangkang kerang juga bisa diolah menjadi campuran dari bahan makanan yang memiliki nilai kandungan kalsium yang cukup tinggi. Dalam hal ini bisa diolah menjadi tepung yang dapat dicampurkan dengan bahan lainnya seperti margarin, susu, dan bahan makanan lainnya yang dapat diolah menjadi cookies. Cookies hasil formulasi tepung cangkang kerang ini memiliki nilai kalsium yang cukup tinggi yang berguna dalam memenuhi kebutuhan kalsium per hari selain susu. Dari be- dari hasil beberapa penelitian produk diversifikasi berupa cookies ini bisa diterima dan disukai oleh beberapa kalangan usia. Formulasi cookies yang paling disukai yaitu 5% dari campuran tepung kerang saimping dan campuran bahan kue lainnya seperti telur, gula, terigu, dan baking powder yang menghasilkan tekstur cookies yang renyah. Usaha pengolahan hasil perikanan ini dapat dilakukan lebih optimal lagi guna memberikan manfaat dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.